Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'du. Baik, langsung saja. Izin memperkenalkan diri. Saya Ruswandaini Eka Junita beserta rekan saya ya, Teh Silmi Fajriah Edisti Putri. Kami dari kelompok 9. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Teknologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ahmad Fajar, MAG. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan yang akan kita bahas ya, sedikit kita ulas pada video hari ini, yaitu tentang active learning atau pembelajaran aktif. Jadi di sini kami akan sedikit mengulas ya, apa itu active learning, kemudian bagaimana ciri-cirinya pembelajaran aktif, kemudian karakteristik apa saja yang terdapat di dalam pembelajaran aktif, juga jenis-jenis, kemudian kelebihan dan juga kekurangannya. Baik, untuk lebih lengkapnya, saya akan serahkan kepada pemateri pertama, yaitu rekan saya, Teh Silmi Fajriah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Wanda yang telah memberikan saya waktu untuk menyampaikan materi pertama. Materi pertama yaitu pembahasan active learning atau pembelajaran aktif. Active learning atau pembelajaran aktif merupakan strategi belajar yang melibatkan siswa secara langsung dalam berinteraksi, menyelidiki, menyelesaikan masalah, dan menyimpulkan pemahaman diri. Dengan pembelajaran aktif, proses pembelajaran akan menjadi hal yang menyenangkan dan tidak membosankan. Melalui pembelajaran aktif juga, guru dapat mengondisikan peserta didik untuk memiliki pengalaman belajar yang lebih bermakna. Pembelajaran aktif dikembangkan dari pernyataan seorang filsuf dari Tiongkok, yaitu Confucius. Pernyataan tersebut ialah, apa yang saya dengar, saya lupa, apa yang saya lihat, saya ingat, apa yang saya kerjakan, saya pahami. Jadi ketika siswa belajar dengan pembelajaran aktif, maka siswa menggunakan otak mereka dengan baik untuk menemukan ide pokok dari materi pelajaran. Selanjutnya, pengertian pembelajaran aktif menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Amri 2015. Pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan para pelajar dalam melakukan suatu hal yang memikirkan apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian menurut Silberman 2010, pembelajaran aktif adalah kegiatan belajar yang lebih mengajak peserta didik untuk terlibat secara langsung melalui pengalaman nyata daripada konsep atau sekedar teori. Kemudian menurut Suyadi 2013, pembelajaran aktif adalah segala bentuk pembelajaran yang memungkinkan siswa berperan secara aktif dalam proses pembelajaran, baik dalam bentuk interaksi antar siswa ataupun siswa dengan guru dalam proses pembelajaran. Yang keempat, menurut Sogeng 2012, pembelajaran aktif adalah kegiatan-kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa dalam melakukan suatu hal dan memikirkan apa yang sedang siswa lakukan. Kemudian materi selanjutnya karakteristik active learning. Yang pertama yaitu menekankan pada proses pembelajaran, bukan pada penyampaian materi oleh guru. Proses ini merupakan upaya menanamkan nilai kerja keras kepada siswa. Proses pembelajaran tidak lagi sekedar transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan, melainkan lebih kepada transfer nilai. Nilai yang dimaksud di sini yaitu nilai-nilai karakter secara luas. Salah satunya adalah rasa ingin tahu. Yang kedua, siswa harus aktif dan tidak boleh pasif. Aktif dalam konteks ini merupakan upaya penanaman nilai tanggung jawab, di mana siswa harus mempraktikkan bahkan membuktikan teori yang dipelajari tidak sekedar diketahui. Yang ketiga, penekanan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap-sikap berkenaan dengan materi pembelajaran. Kemudian yang keempat, siswa dituntut untuk berpikir kritis. Dan yang kelima, pembelajaran yang dialogis. Kemudian materi selanjutnya yaitu ciri-ciri active learning. Ciri-ciri active learning, yang pertama situasi kelas yang menantang. Peserta didik melakukan kegiatan belajar secara bebas tapi terkendali. Yang kedua, guru tidak mendominasi pembicaraan.
tetapi lebih banyak memberikan rangsangan berpikir kepada peserta didik untuk memecahkan masalah. Kemudian guru menyediakan sumber belajar bagi peserta didik, bisa sumber tertulis, sumber manusia, misalnya peserta didik itu sendiri menjelaskan permasalahan kepada peserta didik lainnya. Berbagai media yang diperlukan, alat bantu pengajaran termasuk pendidik sendiri sebagai sumber belajar. Kemudian yang keempat, kegiatan belajar bervariasi. Ada kegiatan yang sifatnya bersama-sama dilakukan oleh semua peserta didik, ada kegiatan belajar yang dilakukan secara kelompok dalam bentuk diskusi, dan ada pula kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh masing-masing peserta didik secara mandiri. Kemudian yang kelima, kondisi kelas tidak kaku atau monoton. Pendidik menempatkan diri sebagai pembimbing semua peserta didik yang memerlukan bantuan manakala mereka menghadapi persoalan belajar. Yang keenam, mengukur dengan proses. Kemudian yang ketujuh, peserta didik berani berpendapat. Dan yang kedelapan, guru menghargai semua pendapat murid. Kemudian ada prinsip active learning. Prinsip active learning ini ada 3. Yang pertama, prinsip melakukan, yang dalam CBSA disebut belajar sambil bekerja. Pada dasarnya pembelajaran itu harus membuat peserta didik berbuat sesuatu, bukan tinggal diam atau berpangku tangan. Yang kedua, prinsip menggunakan semua alat indera. Bahwa dalam pembelajaran hendaknya mengaktifkan semua alat indera untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dengan menggunakan semua indera. Peserta didik akan memperoleh pengetahuan atau informasi yang lebih mengesankan, bukan sekedar hafalan dan tidak mudah untuk dilupakan. Yang terakhir, prinsip eksplorasi lingkungan. Bahwa pembelajaran aktif memanfaatkan lingkungan sebagai sarana media atau sumber belajar. Lingkungan itu dapat berupa objek, tempat kejadian atau peristiwa, dan ide atau gagasan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Ruswandai. Baik, terima kasih kepada Teh Silmi atas pembahasannya. Di sini saya akan menyambung pembahasan dari Teh Silmi. Boleh Teh Silmi? Nah, digeser. Baik. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis active learning. Untuk jenis-jenis active learning di sini kami mencantumkan sekitar 12 ya Teh. 12 jenis-jenis active learning. Yang pertama itu ada think, pair, share. Jadi metode ini itu siswa diberikan pertanyaan dahulu ya, diberikan pertanyaan, kemudian diberi waktu untuk berpikir selama kurang lebih 2-5 menit. Nah, setelah itu siswa diminta untuk mendiskusikan jawaban atau pendapatnya dengan teman yang duduk di sebelahnya. Nah, setelah itu guru itu tugasnya hanya untuk menunjuk siswa gitu, menunjuk salah satu ataupun lebih ya, untuk agar siswa tersebut menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan atau soal di depan teman-teman kelasnya. Kemudian yang kedua ada jenis yang kedua yaitu collaborative learning. Collaborative learning groups, yaitu terdiri dari 4-5 orang siswa yang dapat bersifat tetap sepanjang semester atau bersifat jangka pendek untuk satu pertemuan. Nah, untuk setiap kelompok ini dibentuk ketua kelompok dan penulis. Kelompok diberi tugas untuk dibahas bersama, di mana seringkali tugas ini berupa pekerjaan rumah yang diberikan sebelum pembelajaran dimulai. Dan tugas yang diberikan kemudian harus diselesaikan baik dalam bentuk catatan singkat atau resume ataupun dalam bentuk makalah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah student-led review session. Jadi teknik ini menekankan kepada peran guru yang digantikan oleh siswa. Jadi siswa yang menjadi guru. Nah, guru hanya bertindak sebagai narasumber dan fasilitator. Jadi teknik ini dapat digunakan pada sesi review terhadap materi belajar. Pada bagian pertama dari belajar, kelompok-kelompok kecil siswa diminta untuk mendiskusikan hal-hal yang dianggap belum dipahami dari materi tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Dan kemudian yang menjawab pertanyaan tersebut adalah siswa yang lainnya. Kemudian pada bagian kedua, kegiatan ini dilakukan untuk seluruh kelas. Proses ini dipimpin oleh siswa dan guru. Dan guru itu lebih berperan untuk
klarifikasi hal-hal yang menjadi bahasan dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat yaitu ada active debat atau debat aktif. Strategi ini mendorong pemikiran dan perenungan, terutama kalau peserta didik diharapkan mempertahankan pendapat yang bertentangan dengan keyakinan sendiri. Debat ini menjadi salah satu metode berharga yang dapat mendorong pemikiran dan perenungan siswa, terutama ya, jadi intinya strategi ini itu dapat diterapkan ketika jadi guru itu menyajikan suatu topik yang menimbulkan perkara hal pro dan kontra dalam mengungkapkan argumentasi. Nah, jadi saling beradu argumentasi. Jadi murid itu lebih aktif, tidak hanya diam dan mendengar. Kemudian yang kelima itu ada poster komen atau mengomentari gambar. Jadi maksudnya itu guru mengajak peserta didik untuk memunculkan ide apa yang terkandung dalam suatu gambar. Gambar tersebut tentu saja berkaitan dengan pencapaian suatu kompetensi dalam pembelajaran. Jadi tidak boleh asal gambar. Dengan strategi ini, pendidik atau guru diharapkan dapat memberi masukan berupa pendapat atau ide yang bervariasi karena setiap pemikiran siswa itu berbeda-beda. Dengan berbagai macam pendapat dari siswa tersebut akan dapat ditarik benang merahnya atau kesimpulannya dari materi yang diajarkan. Kemudian yang keenam, ada role playing atau bermain peran. Bermain peran ini adalah strategi pembelajaran sebagai bagian dari simulasi yang diarahkan untuk mengkreasi peristiwa sejarah, mengkreasi peristiwa-peristiwa aktual, kemudian kejadian-kejadian yang mungkin muncul pada masa akan mendatang. Topik yang diangkat untuk role play ini misalnya memainkan peran sebagai juru kampanye, suatu partai, atau gambaran keadaan yang mungkin muncul di dalam sebuah masyarakat. Kemudian yang ketujuh yaitu ada jigsaw. Jigsaw adalah strategi kerja kelompok yang terstruktur didasarkan pada kerjasama dan tanggung jawab. Jadi kelebihannya itu seluruh siswa dan setiap peserta didik untuk memikul satu tanggung jawab yang signifikan dalam kelompok. Kemudian yang kedelapan ada heading guide, yaitu penuntun bacaan. Jadi di sini maksudnya itu guru itu mengajak siswa untuk mempelajari sesuatu dengan cara membaca bacaan suatu teks, baik itu buku, ya sumbernya majalah, koran, dan lain-lain, sesuai dengan materi atau yang ada di kompetensi dasar. Kemudian yang selanjutnya ada card sort, yaitu menyortir kartu. Jadi ini digunakan untuk menemukan konsep dan fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada konsep mapping atau peta konsep. Jadi peta konsep ini ada suatu cara yang digunakan oleh guru yang dimaksudkan dengan meminta peserta didik untuk membuat konsep atau kata-kata kunci dari suatu pokok persoalan sebagai rumusan inti pelajaran. Yang selanjutnya yaitu ada information search, yaitu mencari informasi. Itu digunakan oleh guru dengan maksud meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh guru itu sendiri ataupun dari teman-temannya, peserta didik yang lain. Kemudian mencari informasi jawabannya lewat membaca untuk menemukan informasi yang sangat akurat. Dan yang terakhir ada demonstration atau demonstrasi. Yaitu suatu presentasi yang dipersiapkan dengan hati-hati untuk memperlihatkan bagaimana berperilaku atau menggunakan suatu prosedur atau alat. Presentasi dilengkapi dengan penjelasan lisan ataupun alat visual, ilustrasi, dan pernyataan. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan juga kekurangan. Jadi segala sesuatu juga ada kelebihan dan juga kekurangannya ya. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Kelebihan dari active learning ini sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, siswa belajar dengan cara yang menyenangkan. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya ingat peserta didik. Karena aktivitas yang dilakukan di active learning itu
jadi bukan hanya siswa mendengar atau mendengarkan ceramahan guru, jadi mereka lebih aktif sehingga biasanya kalau apa yang kita lakukan itu mudah diingat, dapat selalu diingat. Kemudian yang ketiga yaitu menghindarkan siswa dari sikap malas, mengantuk, dan melamun. Karena active learning ini tadi disebutkan bahwa pembelajarannya itu menjadi lebih terasa lebih menyenangkan gitu dibandingkan dengan strategi pembelajaran yang lain. Nah, di samping kelebihan ini ada kekurangannya. Kekurangan active learning di sini yang pertama, karena tadi pembelajarannya itu menyenangkan, kadang-kadang jadi suasana di dalam kelas itu menjadi gaduh atau berisik ya akibat dari aktivitas yang ditimbulkan oleh active learning. Nah, jadi kadang-kadang karena gaduh ini jadi suasana pembelajaran itu sedikit agak kacau lah gitu, kurang terkendali. Kemudian yang kedua yaitu membuat siswa cenderung bermain. Jadi bukannya berpikir kritis gitu, malah asyik dengan media-media yang disediakan dalam active learning, misalnya seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya, nah jadi tadi active learning itu metode atau strategi belajar yang melibatkan siswa secara langsung dalam berinteraksi, kemudian menyelidiki, menyelesaikan masalah, dan juga menyimpulkan pemahaman diri. Melalui pembelajaran aktif ini atau active learning ini, guru akan mengidentifikasikan siswa untuk selalu mengalami pengalaman belajar yang lebih bermakna dan juga berpikir tentang apa yang dilakukan selama proses pembelajaran. Dan juga tadi sudah disebutkan karakteristiknya, kemudian ciri-cirinya, dan juga jenisnya yang 12 tadi. Baik, mungkin dicukupkan sekian presentasi dari kelompok kami. Syukran jazakumullah, khairan kasiran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Ruswanda Ineka Junita dan juga rekan saya ya. Siapa teh namanya? Fazriah Edisti Putri. Nah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.